Kebakaran terjadi di sebuah instalasi gardu listrik di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Suara ledakan sempat terdengar dari gardu listrik yang terbakar hingga membuat warga sekitar panik. Warga berupaya untuk memadamkan api, namun mereka khawatir adanya aliran arus listrik yang berbahaya. Api baru dapat dipadamkan setelah sejumlah petugas PLN yang datang membawa alat pemadam memadamkan api. Soalnya emang kita lagi pada di kamar, terus juga tadi kayak berasap doang. Terus tiba-tiba ada ledakan, beberapa ledakan lanjut dengan api yang lumayan besar. Jadi semuanya langsung pada kabur. Yang kebakar apa sih, Kak? Itu si gardu ya kayaknya. Gardu listrik apa? Gardu listrik. Itu tadi pemadaman dari pihak PLN atau damkar dulu? Damkar cuman kebetulan mungkin lama kali ya damkarnya. Jadi dibantu sama anak-anak kecil. Jadi keburu udah padam duluan baru damkarnya datang. Akibat kebakaran, pemukiman warga yang berada di sekitar lokasi mengalami mati listrik. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, halo selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini pemirsa? Senang sekali saya Pram Senja dan rekan saya. Ya, saya Anggi Pasaribu pemirsa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan ragam informasi penting lain. Nah pemirsa, siang kali ini kami awali dari seseorang yang diduga sedang berhalusinasi, di mana seorang pria ini nekat terjun dari kapal di dekat pelabuhan Bakauheni, Lampung. Dan hingga kini, tim gabungan Basarnas dan juga anggota Satpol Air Polres Lampung Selatan masih mencari pria tersebut. CCTV kapal KMP Reina merekam detik-detik seorang pria yang nekat melompat dari dek kapal di sekitar perairan Pulau Rimau dekat Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Menurut keterangan salah seorang penumpang, sebelumnya korban terlihat berkeliling di sekitaran dek kapal dan diduga dalam keadaan tak sadar akibat mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Untuk informasi sendiri, untuk penumpang ini membawa surat dari Dinsos Serang dan dia naik kapal. Untuk informasi di surat itu atas nama Dede Saputra asal Serang. Untuk detailnya masih kita cari untuk. Saat ini pihak Basarnas Lampung masih melakukan pencarian terhadap korban dengan cara menyisir perairan Selat Sunda hingga 3 hari ke depan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang remaja perempuan yang berusia 16 tahun ditemukan tewas di hotel kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ya, diduga remaja putri tersebut tewas usai dicikoki narkoba dan juga dicabuli. Berusia 16 tahun, tewas di sebuah hotel di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Gadis ini diduga tewas akibat dicekoki narkotika dan kekerasan seksual oleh sekelompok pria. Menurut polisi, korban diketahui datang ke hotel tersebut pada Senin siang lalu. Kemudian korban dibawa keluar hotel saat malam hari dalam keadaan tidak sadarkan diri oleh 2 orang pria terduga pelaku. Polisi mengatakan peristiwa bermula dari adanya laporan kepada pihak kepolisian dari RSUD Kebayoran Baru mengenai remaja putri yang meninggal saat tiba di RSUD Kebayoran Baru. Polisi menduga adanya perbuatan pencabulan dan penyalahgunaan narkoba kepada korban di hotel tersebut. Korban bersama dengan rekannya yang juga perempuan dan sama-sama berusia 16 tahun atau dikategorikan sebagai anak, itu beraktivitas di salah satu hotel yang terletak di daerah Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di hotel tersebut bukan saja 2 orang korban ini, tetapi juga masih ada beberapa laki-laki lainnya yang dikategorikan laki-laki yang dewasa. Nah, kemudian diduga terjadi penyalahgunaan narkotika di dalam hotel tersebut dan diduga juga terjadi dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Dalam hal ini adalah persetubuhan
ataupun pencabulan terhadap anak. Polisi masih melakukan serangkaian penyelidikan dan meminta keterangan para saksi yang berada di hotel. Sementara untuk satu korban lain berinisial APS, 16 tahun, masih dalam perawatan medis di rumah sakit. Dari Jakarta dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kronologi gadis muda berusia 16 tahun yang tewas usai dibawa ke hotel di kawasan Jakarta Selatan oleh dua pria, sudah bersama kami pemirsa Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, ada AKBP Bintoro. Selamat siang Pak Bintoro. Selamat siang Pak Bintoro. Ya, Pak Bintoro, bisa mendengar suara kami dengan jelas Pak Bintoro? Selamat siang. Ya, baik. Pak Bintoro. Siang, sama Mas Anggi. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Bintoro telah bergabung bersama kami di iNews yang kali ini. Pak Bintoro, ini kronologisnya seperti apa Bapak sehingga gadis tersebut ditemukan meninggal di sebuah kamar hotel? Jadi bisa kami jelaskan itu di tanggal 22 April pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, Polres dalam hal ini Polsek Kebayoran Baru mendapat informasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru bahwa ada ditemukan atau diserahkan satu orang jenazah yang tidak ada identitasnya oleh dua orang laki-laki, yang mana laki-laki tersebut setelah menyerahkan jenazah tersebut melarikan diri atau kabur. Selanjutnya kami melaksanakan identifikasi, kita mengecek CCTV-nya, dan kita melakukan Maaf Bapak, sinyalnya kurang jelas, menemukan apa Pak? Di rumah sakit itu. Dari pengembangan ini, halo, ya Mbak? Iya, suaranya kurang jelas, boleh diulang, menemukan apa tadi Pak? Jadi kami setelah mendapat informasi itu melakukan pengecekan CCTV. Selanjutnya kami mendapatkan dua orang yang mengantar si jenazah ini di Ya, pemirsa, tampaknya komunikasi kami terhambat sinyal dari oleh pelaku inisial A alias Bas untuk mengantar jenazah ke Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru. Dari Sydney kami melaksanakan kegiatan penangkapan terhadap pelaku A alias Bas dan pelaku B di salah satu hotel di daerah Ampera. Di TKP tersebut kami mendapatkan juga korban inisial AP, yang mana korban ini adalah teman dari anak yang tadi meninggal inisial FA. Jadi karena anak ini masih di bawah umur 16 tahun, maka kami sebut anak korban inisial FA. Demikian, Mbak. Oke. Teman dari korban yang telah meninggal dunia ini kondisinya seperti apa sekarang, Bapak? Untuk teman yang kondisinya masih hidup saat ini masih dalam proses pendampingan dan bersama dengan pihak rumah sakit untuk proses pengobatan. Namun untuk saat ini kondisi korban sudah dalam kondisi membaik. Baik, Bapak, ketika penangkapan terhadap dua pelaku, apakah ada keterangan atau informasi dari mana korban dan pelaku ini saling mengenal satu sama lain? Informasi mereka dapat dari chattingan berupa sosial media untuk saling mengenal, dan juga dikenalkan oleh seseorang inisial S yang saat ini kami masih proses pengejaran. Demikian. Dan ya, dan ketika penangkapan itu apakah ada barang-barang bukti lain yang disita oleh pihak kepolisian? Jadi dalam kegiatan penangkapan ini kami mendapatkan barang bukti berupa alat untuk melaksanakan kegiatan penggunaan obat-obat terlarang, khususnya itu sabu dan juga Cipinek.
Untuk selanjutnya kami juga mendapatkan barang bukti berupa senpi sejumlah 3 pucuk dan juga alat bantu seks, di mana ada indikasi sebelum tertangkap ini para pelaku dan korban telah melaksanakan kegiatan semacam Ya, Pak Bintoro. Ya, pemirsa, tampaknya hubungan komunikasi kami bersama AKBP Bintoro terputus karena sinyal. Ya, Pak Bintoro. Ya, sayang sekali pemirsa. Baik, terima kasih Pak Bintoro, Kasarreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Terima kasih dan selamat bertugas kembali Bapak Bintoro. Informasi lain pemirsa, selebgram Chandrika Cika ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus narkoba jenis ganja oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Ya, mantan pacar Torik Halilintar ini ditangkap bersama 5 orang temannya di salah satu hotel di Setiabudi, Jakarta Selatan. Penangkapan selebgram Chandrika Cika ini berawal dari laporan masyarakat terkait adanya aktivitas yang mencurigakan di sebuah kamar hotel di Setiabudi, Jakarta Selatan. Polisi yang melakukan penggerebekan menemukan 6 orang yang terdiri dari 3 orang pria dan 3 orang wanita yang tengah pesta narkoba. Dari ke-6 orang ini, 3 diantaranya merupakan selebgram, Chandrika Cika, pesinetron Monica Muller, dan atlet e-sport Herli Juliansyah alias Aura Jiksi. Selain menahan ke-6 tersangka, polisi juga menyita 1 rokok elektrik yang berisikan ganja cair. Polisi juga telah melakukan tes urin kepada 6 tersangka dan semua dinyatakan positif narkoba jenis ganja dan sabu. Di dalam tahap penyidikan kita sudah tetapkan juga sebagai tersangka itu liquid merupakan kepemilikan dari tersangka dengan inisial AT, yaitu dia didapatkan oleh dari temannya dengan inisial R. Sudah dilakukan tes urin kepada kelima pelaku? Baik, ya kami jelaskan kembali bahwa terhadap ke-6 tersangka sudah kita lakukan tes urin dan hasilnya semuanya positif. Cika bersama teman-temannya dijerat pasal 127 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, ratusan buruh pabrik tas di Majalengka, Jawa Barat kesurupan massal. Ya, guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, perusahaan memulangkan karyawannya. Ratusan buruh histeris usai mengalami kesurupan massal di sebuah pabrik tas di Desa Jatisura, Kecamatan Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat. Para karyawan lainnya pun berusaha menenangkan korban kesurupan. Kebanyakan korban kesurupan ini dialami oleh karyawan wanita. Video kesurupan massal ini pun viral. Awalnya kesurupan massal terjadi saat ada kepulan asap. Lalu salah satu buruh kesurupan dan membuat buruh wanita ikut kesurupan hingga ratusan orang. Perusahaan tas ekspor yang baru beroperasi sejak 8 bulan ini diketahui sudah 2 kali para buruhnya mengalami kesurupan massal. Ada ini katanya ada asap di bagian tengah gedung, terus langsung ada yang teriak, ada yang kesurupan 1, langsung dipisah ke pinggir, terus pas ke pinggirin tuh langsung ada yang ini lagi, Kesurupan lagi? Iya, 3 terus orang. bertambah? Terus bertambah langsung dari belakang sampai depan. Guna mengantisipasi hal yang tidak diharapkan, pihak perusahaan memulangkan semua buruh ke rumah masing-masing. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, iNews melaporkan.